Halo semuanya, kami kelompok 5, yaitu kelompok Girer, akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu documentation. Baik, kami ada beranggotakan 3 orang. Boleh di next, Rawi? Ya, kita lihat di sini adalah anggota kita, yaitu saya, Muhammad Anindyansyah, sebagai CEO, Gita Ihwanul sebagai CFO, dan M. Raffi Ramadan sebagai CMO. Boleh di next? Nah, pertama kita ada di understand, yaitu pada abad 21, penggunaan kendaraan pribadi pada masyarakat semakin meningkat. Seperti yang kita tahu, kendaraan pribadi pastinya memerlukan perawatan, pemeriksaan, dan pemeliharaan. Berbagai macam kebutuhan tersebut dapat kita temukan pada bengkel umum maupun bengkel resmi. Namun, terdapat permasalahan pada prosedur bengkel yang tidak hanya dirasakan oleh sisi bengkel, tetapi juga berdampak kepada konsumen. Nah, beberapa permasalahan yang ditemukan pada masyarakat sehari-hari, diantaranya masih banyak masyarakat yang belum mengerti permasalahan otomotif, baik itu yang mudah hingga kompleks, seperti mengganti oil, mengganti air radiator, cara mengganti ban, menambal ban dadakan, permasalahan kecil aki, freon AC, dan lain-lain. Nah, di sini kami berusaha mengerti permasalahan yang dirasakan di masyarakat dan berusaha mencari cara agar dapat membawakan solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Boleh di next? Nah, di sini kita berusaha menganalisis permasalahan-permasalahan umum, yaitu seperti kurangnya pengetahuan masyarakat di bidang otomotif, prosedur yang memakan waktu lama, tidak ada jaminan terhadap kualitas dan pelayanan yang diberikan, tidak tersedianya bengkel yang sesuai, dan kurangnya informasi mengenai harga. Setelah kita mempelajari permasalahannya, kita mempelajari efek yang berdampak pada konsumen, seperti pelayanan yang tidak sesuai, terjadi kecurangan harga, dan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan layanan bengkel tidak dapat terpenuhi. Dari permasalahan dan efek tersebut, kita menciptakan sebuah idea, yaitu menciptakan sebuah platform yang dapat menyediakan layanan bengkel dalam bentuk aplikasi. Nah, konsep dari ide kami itu memfasilitasi teknisi yang berkompeten, mendorong masyarakat aware terhadap otomotif, menawarkan layanan yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, memberikan layanan yang dapat diakses segala usia, menaikkan ekonomi dalam skala kecil, dan melakukan digitalisasi layanan otomotif. Boleh di next? Nah, kami melakukan ideate itu dengan setelah kita menemukan permasalahan dan memastikan bahwa banyak anggota masyarakat memang merasa resah dengan hadirnya permasalahan tersebut, kita dapat memikirkan ide yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut adalah hasil pemikiran yang kami dapatkan dan dapat dikembangkan lebih dalam agar dapat dijadikan solusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gita. Berikut ini setelah kami menyusun permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi, di sini kami merancang sebuah ide atau solusi yang akan kami implementasikan nantinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu dengan menciptakan sebuah platform yang menyediakan layanan bengkel untuk berbagai macam permasalahan otomotif. Lalu yang kedua yaitu dengan menciptakan platform dalam bentuk aplikasi agar masyarakat nantinya dapat mengakses layanan bengkel dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Lalu yang ketiga, menciptakan layanan booking yang dapat membantu masyarakat untuk menghemat waktu saat ingin melakukan perbaikan pada bengkel. Lalu yang keempat, bekerja sama dengan bengkel resmi dan bengkel umum agar dapat memperluas layanan di mana saja. Nah, lalu yang kelima ini dengan memberikan customer kesempatan untuk melakukan feedback pada hasil pekerjaan atau layanan yang telah diberikan. Nah, dan yang keenam yaitu memberikan layanan yang memungkinkan konsumen untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli. Lalu untuk yang terakhir, yaitu yang ketujuh, dengan memberikan konsumen rincian harga agar mereka merasa nyaman dan tidak dibohongi. Nah, setelah itu kami juga di sini ada sintesis, yaitu dari nama produk dan jasa serta fitur dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada banker, di sini yaitu merupakan jasa pengecekan, di mana kami memberikan fitur untuk mendatangkan montir ke titik permasalahan. Lalu yang kedua yaitu ada Bengkut, di sini ada jasa derek dan angkut yang menyediakan layanan untuk mengangkut mobil dan motor yang mengalami kendala teknis sehingga tidak dapat dioperasikan. Nah, lalu yang ketiga ada Bengpart, yaitu jasa pengecekan gudang dan spare part. Di sini menyediakan layanan konsumen untuk mengecek atau mengetahui bengkel yang memiliki ketersediaan spare part. Lalu yang keempat yaitu konsultasi. Nah, di sini kami menyediakan layanan konsultasi yang memberikan kesempatan untuk konsumen berkonsultasi dengan tenaga ahli. Lalu yang kelima yaitu ada Bengkat. Di sini kami akan
menyediakan layanan untuk melihat titik bengkel terdekat. Lalu yang ke-6 atau yang terakhir, di sini ada Bankbook yang menyediakan layanan untuk booking jam bengkel. Nah, di sini berikutnya kami juga memberikan penjelasan tentang keywords atau bahan-bahan baku dari produk dan jasa yang telah kami sediakan. Yang pertama, untuk bentuk fisik sendiri di sini kami ada personal komputer, hardware, main server, office, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian untuk intelektual, kami di sini juga ada hak paten atas logo dan nama bengkel kami, lalu nama fitur dan aplikasi, serta nama hak cipta atas software dan aplikasi yang kami telah buat. Lalu untuk dalam segi human resource management, ada technical engineer, financial expert, marketing expert, manufacturer human resource, dan juga yang terakhir yaitu auditor. Lalu dalam segi keuangan, di sini kami juga menggunakan SDM, support system, cash flow, dan juga investor. Lalu untuk dalam segi teknologi, di sini kami ada bandwidth atau internet, lalu hardware, dan juga software. Dan yang terakhir, untuk saluran distribusi, kami di sini menggunakan sistem untuk marketing, mitra, dan juga SOP atau standar operation dari produk kami sendiri. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian prototipe sendiri, dari hasil semua brainstorming, pengumpulan data, riset, dan semacamnya, kita beralih untuk menciptakan suatu aplikasi yang bergerak di bidang layanan jasa, yaitu bengkel atau bisa disebut Girer. Oke, berikut saya bakal menunjukkan sekilas untuk prototypingnya pada aplikasi Figma. Kami membuat aplikasi prototype ini di Figma untuk dapat memvisualkan dari hasil kerja kami. Oke, kita bakal lanjut langsung ke dalam aplikasinya saja. Yang pertama, ini kita bisa lihat tampilan pada awal untuk para customer mendownload Girer sendiri, itu seperti ini. Lalu ketika mereka sudah menginstal aplikasi tersebut, di sini bakal terlihat ada menu loading screen yang seperti ini, seperti loading screen pada umumnya. Lalu ketika selanjutnya itu customer akan diarahkan ke menu login. Nah, ketika pada menu login ini customer belum memiliki akun, mereka bisa mengeklik pada bagian don't have an account yet. Nah, di sini seperti biasa pada menu register biasa, pada umumnya mereka hanya perlu masukkan phone number, email, password, dan password confirmation. Lalu dan tidak lupa untuk mencentang I agree all the term in application policy. Lalu setelah itu mereka hanya perlu menekan register dan memasukkan confirmation code yang telah dikirim melalui email ataupun phone number. Lalu ketika sudah, mereka bisa mengklik confirm dan login. Nah, setelah login mereka bakal langsung masuk ke dalam main menu pada aplikasi kami. Yang pertama, kita seperti yang teman saya sampaikan, layanan yang kita berikan yang pertama ada Bankper, ada Bankbook, Bankpad, Konsultasi, Bankcard, dan Bankbook. Jadi ketika kita untuk mengeklik tampilan pada Bankper atau yang bisa disebut dengan Bankcard Samper, yaitu seperti ini. Menu yang bakal keluar adalah untuk arahan Google Map dan pilihan kendaraan yang ingin dibutuhkan. Lalu misalnya nih, kita bakal mengklik salah satu bagian dari kendaraan dibutuhkan itu, yaitu otomobil. Nah, setelah mereka mengorder, bakal muncul menu seperti ini, yaitu menu dari si montir menuju ke customer sendiri. Penghubungan dari montir ke customer dalam aplikasi ini menggunakan layanan location atau GPS untuk agar customer bisa mengetahui sendiri. Lalu pada tampilan di sini kita bisa melihat rating dari montir itu sendiri, atau misalnya juga sejak kapan montir itu bergabung kepada kita, dan juga rencana yang sudah mereka miliki. Misalnya di sini rencana sebagai montir yang tervalidasi, atau juga di sini bisa dikatakan montir yang aman, atau juga dapat dipercayai, dan semacamnya, dan seterusnya. Lalu kita balik kepada menu pertama, itu ada main menu kita, yaitu kita bakal lanjut ke Bankbook atau bengkel angkut. Nah, pada menu bengkel angkut ini sendiri, ini kurang lebih sama seperti aplikasi user friendly semacamnya. Ketika pada diklik, itu bakal menunjukkan langsung ke arah map yang ingin dituju, atau titik kita atau titik customer yang berdiri untuk yang disamperin oleh tim angkut kita. Lalu ketika sudah menyesuaikan dengan maps, lalu bakal muncul pilihan untuk yang sesuai dengan kendaraan mereka masing-masing. Kalau misalnya di sini tertulis small car, atau biasanya yang diketahui itu adalah mobil seperti Brio atau Agya, Nissan, Mazda, dan semacamnya. Lalu di sini ada yang kedua, ada pilihan Bankbook yang
atau tipe B yang biasa kita kenal seperti mobil Fortuner, Pajero, Innova, dan seri A dan semacamnya. Lalu juga yang ketiga itu ada untuk mengangkut motor kecil. Motor kecil bisa dikatakan seperti motor Beat dan semacamnya. Lalu yang terakhir ada untuk mengangkut motor yang tipe besar atau large, yang seperti mungkin motor Harley dan BMW atau Moge dan semacamnya. Lalu kita kembali ke menu awal, yaitu main menu kita. Kita bakal lanjut kepada bagian bank part. Nah, di sini ketika mengklik bank part, itu bakal muncul menu yang beberapa dari tiga ini. Untuk mencari spare part tertentu, atau misalnya customer membutuhkan beli spare part dari bengkel tertentu, ataupun mencari toko yang terdekat dari mereka. Nah, kita ngambil contoh, bakal ngeklik dari salah satu dari sini. Nah, lalu bakal lanjut ke bagian yang lebih spesifik lagi, yaitu kamu lagi nyari spare part buat kendaraan apa. Misalnya kita milih ada motor, ada mobil. Nah, kita bakal contoh ambil mobil. Nah, di sini bakal muncul menu spare part yang kita butuhkan, seperti aki, ban, karburator, maupun sound system. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke menu lagi, kembali bakal ke menu konsultasi atau biasa disebut dengan konsultasi. Nah, ketika customer membutuhkan konsultasi, mereka pada umumnya pastinya minim tentang edukasi tentang otomotif. Nah, lalu kita di sini menyediakan bagian konsultasi untuk customer bisa pilih mau yang seperti apa. Bisa dilihat dari segala dari ratingnya, atau pengalamannya, atau spesialisnya dan semacamnya. Nah, di sini pada tampilan montir yang dapat berkonsultasi melalui online dengan customer. Lalu kita kembali lagi ke menu awal, itu ada bank card. Nah, pada fitur bank card, ketika kita klik, itu bakal muncul lokasi-lokasi bengkel yang terdekat dari customer. Seperti namanya bank card, itu bakal mengkonekkan melalui GPS. Dan juga bengkel yang terdekat itu bakal mengaktifkan mode nearby mereka. Lalu ketika kita lanjut, itu ketika customer melihat maps, atau mereka bisa menentukan bengkel yang mereka inginkan atau terdekat dari mereka, bakal tampil seperti ini. Dan seterusnya. Lalu lanjut, itu yang terakhir ada bankbook, atau yang dikenal dengan bengkel booking. Nah, pada bengkel booking, ini tampilannya seperti ini. Dimana seperti aplikasi pada umumnya user friendly, kita bakal lebih spesifik untuk ke arah maps-nya. Lalu juga bakal muncul rekomendasi bengkel. Misalnya contoh di sini ada workshop Adi Boyolali, ada Honda Official, Sinar Jaya, dan semacamnya. Lalu ketika mereka sudah memilih bengkel yang mereka inginkan, lalu bakal bisa klik bagian plus. Atau di sini biasa dikenal dengan pembayaran. Dan di sini kita menyediakan pembayaran melalui debit, asuransi, maupun debit. Oke, kita bakal mundur lagi ke bagian menu awal, yaitu kita bakal menjelaskan, saya akan menjelaskan dari salah satu fitur dan fungsi dari bagian tombol di bawah ini. Saya akan menjelaskan bagian balance atau dompet digital. Nah, di sini dapat dikenal dengan dompet digital seperti aplikasi user friendly dan semacamnya. Itu pada bagian Shopee. Lalu di sini ada bagian top up, transfer, withdraw, atau tarik tunai, dan bagian history. Di sini juga bakal muncul bagian recent transaction atau transaksi yang sebelumnya. Lalu kita bisa kembali lagi ke menu awal, itu ada bagian account. Nah, pada bagian account ini kita bakal bisa lihat user information lebih detail lagi, dari phone number, save place, chat, notification, language, privasi, ataupun hingga help center. Oke, kita kembali lagi ke menu awal. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk bagian prototype ini sendiri. Dan juga saya ingin mengingatkan kembali, aplikasi ini bakal bisa berkembang lagi ataupun berubah lagi dari segi fungsinya, fiturnya, maupun tampilannya. Jadi untuk bagian prototype ini sendiri bisa dikatakan adalah ide kotor dari kami sendiri. Oke, saya selaku penutup dari kelompok 5 dari kelompok IRER mengucapkan terima kasih sudah memperhatikan dan menonton video kami. Saya mau memberi pantun. Hidup sendirian tanpa bekasi. Cukup sekian. Terima kasih. Peace.